Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Ernawati dari kelas PIM semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas pengembangan kurikulum. Tema yang saya akan bawakan adalah mengenai model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum sendiri memiliki pengertian, yakni model yang dikembangkan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan baik oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun sekolah. Nah, di sini saya akan membahas 6 model dari model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Tyler. Nah, model ini bersifat bagaimana cara merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi institusi pendidikan. Dengan demikian, model Tyler ini hanya memberikan dasar-dasar pengembangannya saja. Kedua, model Hilda Taba. Dalam bukunya yang paling terkenal yakni berjudul Curriculum Development Theory and Practice. Nah, dalam bukunya ini Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya itu, Taba memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulum tersebut, Hilda Taba membagi 7 step. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Kedua, formulasi pokok-pokok. Ketiga, seleksi isi. Keempat, organisasi isi. Kelima, seleksi pengalaman belajar. Selanjutnya, organisasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Selanjutnya, model pengembangan grassroots. Nah, model ini merupakan model pada intinya model ini model yang datang dari pengajar atau sekolah. Selanjutnya, model demonstrasi. Nah, model demonstrasi ini merupakan model grassroots dalam skala kecil, yang mana dilakukan secara formal ataupun non formal. Selanjutnya, model pengembangan Miller-Seller. Nah, dalam Miller-Seller ini terdapat 4 tahapan ya. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum, yang mana orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan. Menurut Miller dan Seller ada 3 jenis orientasi kurikulum, yakni yang pertama transmisi, transaksi, dan transformasi. Tahapan yang kedua yakni pengembangan tujuan. Mengembangkan tujuan umum dan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan umum dalam konteks ini adalah merefleksikan pandangan orang dan pandangan kemasyarakatan. Tujuan pengembangan merupakan tujuan yang masih relatif umum. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih khusus hingga pada tujuan instruksional. Tahapan yang ketiga adalah identifikasi model mengajar, yang mana pelaksanaan kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Dan yang terakhir adalah implementasi. Implementasi ini sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan pengembangan profesional, penetapan waktu, komunikasi, dan sistem monitoring. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum.
Prosedur orientasi yang dilakukan pada umumnya tidak sesuai dengan kurikulum transformasi. Sebaliknya, kurikulum transmisi pada umumnya menggunakan teknik-teknik evaluasi berstruktur dalam menilai kesesuaian antara pengalaman-pengalaman, strategi belajar, dan tujuan pendidikan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai model-model pengembangan kurikulum. Apabila ada yang ditanyakan dan belum jelas, bisa didiskusikan dalam forum diskusi di e-learning. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.